Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mendengar kata mumi, biasanya terlintas di benak kita tertuju pada mumi Mesir kuno. Tapi selain penemuan-penemuan mumi Mesir kuno, terdapat juga penemuan mumi dari wilayah bukan padang pasir. Berikut adalah beberapa mumi yang terkenal karena keanehannya. Mumi Rosalia Lombardo. Mumi bayi Italia yang disimpan dengan sangat baik dan terlihat seolah-olah masih hidup karena kondisinya yang sangat baik. Mumi Rosalia Lombardo adalah salah satu mumi paling terkenal dan menarik dalam sejarah. Dia adalah seorang bayi perempuan Italia yang meninggal pada tahun 1920 ketika berusia 2 tahun karena pneumonia. Yang membuat mumi Rosalia Lombardo sangat istimewa adalah bahwa tubuhnya tetap terjaga dengan sangat baik dan terlihat seolah-olah dia hanya tertidur. Pengawetan Rosalia dilakukan oleh seorang ahli pengawet Italia bernama Alfredo Salavia menggunakan teknik pengawetan khusus yang dia kembangkan. Teknik ini melibatkan penggunaan campuran formaldehida, gliserin, asam laktat, dan alkohol untuk mempertahankan tubuh tanpa mengubah penampilannya. Rosalia Lombardo terletak di kapel kecil di bawah tanah di kapel utama Katedral Palermo, Sisilia, Italia. Tubuhnya disimpan di dalam sebuah kaca dan ditempatkan dalam peti kaca yang ditempatkan di ruangan khusus dengan suhu dan kelembaban yang dikendalikan untuk mempertahankan kondisinya. Yang membuat mumi Rosalia Lombardo terasa sangat menyeramkan adalah bahwa wajahnya tampak seperti bayi tidur yang tenang. Bibirnya yang merah muda, kulitnya yang halus, dan rambutnya yang berkilau membuatnya terlihat sangat hidup. Pengawetannya yang luar biasa telah mempertahankan ciri-ciri fisiknya selama lebih dari 1 abad, menjadikannya salah satu mumi paling menakutkan dan terkenal di dunia. Ditemukan di pegunungan Alpen, mumi ini adalah manusia prasejarah tertua yang ditemukan di Eropa. Keanehannya adalah bahwa tubuhnya terawetkan dengan baik dan memberikan wawasan besar tentang kehidupan manusia pada zaman prasejarah. Otzi Manusiaes adalah nama yang diberikan pada mumi prasejarah yang ditemukan di pegunungan Alpen Otstal, antara perbatasan Italia dan Austria, pada tahun 1991 oleh sepasang pendaki gunung dari Jerman bernama Helmut dan Erika Simon di Gletscher Hauslapjoch. Ketinggian sekitar 3.210 meter di atas permukaan laut. Penemuan itu terjadi karena pelelehan gletser yang memperlihatkan bagian dari tubuh mumi yang terpapar. Usia. Berdasarkan penelitian radiokarbon, Otzi diperkirakan hidup sekitar 5.300 tahun yang lalu, sekitar tahun 3.300 sebelum Masehi. Keadaan tubuh. Otzi adalah salah satu mumi manusia tertua dan paling baik terawat yang pernah ditemukan. Tubuhnya mengalami proses pembekuan alami karena terkubur di dalam gletser, yang membantu mempertahankan jaringan dan organ tubuhnya dengan sangat baik. Selain mumi itu sendiri, banyak artefak dan benda lainnya ditemukan di sekitarnya, termasuk pakaian, peralatan, senjata, dan alat pertanian. Ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan manusia pada masa itu. Analisis arkeologis. Penelitian terhadap Otzi telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan manusia prasejarah, termasuk jenis makanan yang dikonsumsi, peralatan yang digunakan, serta kesehatan dan kondisi hidupnya. Misalnya, analisis isotop telah mengungkapkan pola diet dan migrasi Otzi. Meskipun belum ada kesimpulan pasti, analisis forensik menunjukkan bahwa Otzi meninggal karena kecelakaan atau serangan, karena beberapa luka tembak di tubuhnya, termasuk luka di belakang kepala dan panah yang tertanam di bahunya. Terletak di Guanajuato, Meksiko, mumi-mumi ini ditemukan di bawah tanah setempat pada abad ke-19. Mereka memiliki berbagai ekspresi mengerikan yang terjaga dengan baik. Mumi Guanajuato merujuk kepada koleksi mumi yang ditemukan di Guanajuato, Meksiko, di sebuah pemakaman yang dikenal sebagai Panteon Municipal Santa Paula. Mumi Guanajuato ditemukan secara tidak sengaja pada awal abad ke-19. Pada tahun 1833, karena krisis ekonomi,
pemerintah setempat mengenakan pajak pemakaman kepada keluarga yang tidak dapat membayar pemakaman untuk anggota keluarga mereka yang meninggal. Ini menyebabkan sejumlah besar jenazah yang tidak dikubur kembali karena tidak mampu membayar pajak tersebut. Jenazah-jenazah ini kemudian secara alami mumi terlebih dahulu karena kondisi tanah dan udara kering di daerah tersebut. Proses alami mumifikasi terjadi karena kondisi lingkungan di Guanajuato yang kering dan tingkat tanah yang tinggi. Ini menyebabkan pengawetan tubuh yang cukup baik. Jenazah-jenazah yang mumifikasi tersebut kemudian dipertahankan dan ditempatkan dalam ruang bawah tanah di Panteon Municipal Santa Paula. Koleksi mumi ini menjadi atraksi wisata dan objek studi arkeologi dan antropologi. Mumi Guanajuato beragam dalam kondisi dan penampilan. Beberapa tubuh telah dipertahankan dengan baik, sementara yang lain mengalami degradasi yang signifikan. Namun, banyak mumi memiliki ciri-ciri yang membedakan, seperti ekspresi wajah yang terjaga atau posisi tubuh yang unik. Sebagian besar mumi dipamerkan untuk tujuan wisata dan edukasi. Mereka menjadi daya tarik utama di Guanajuato, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Mumi Guanajuato adalah contoh unik dari proses alami mumifikasi dan telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya lokal di Meksiko. Meskipun kontroversial, pameran mumi ini telah menarik perhatian global dan menjadi sumber penelitian ilmiah. Mumi ini ditemukan di Peru dan merupakan mumi kuno dari budaya Nazca. Mereka sering disebut sebagai mumi terseram karena terlihat sangat menyeramkan dengan wajah yang terawetkan dengan baik. Keanehan mumi-mumi ini terutama terletak pada cara mereka terawetkan dengan baik, mempertahankan ciri-ciri fisik dan wajah mereka selama berabad-abad. Situs ini terkenal karena pemakaman kuno yang terletak di sana. Situs ini ditemukan pada tahun 1920-an, ketika gempa bumi mengungkapkan pemakaman kuno yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Pada saat itu, situs tersebut terbuka dan menyebabkan penjarahan besar-besaran oleh para penjarah. Chowchilla adalah tempat bagi sejumlah besar mumi kuno, yang diperkirakan berasal dari budaya Nazca antara 200 sebelum Masehi dan 900 Masehi. Mumi-mumi ini dipertahankan dengan baik karena kondisi kering dan tandus di gurun Nazca. Penampilan dan kondisi tubuh. Mumi Chowchilla memiliki berbagai tingkat keutuhan. Beberapa mumi telah dipertahankan dengan baik, mempertahankan ciri-ciri fisik dan pakaian mereka, sementara yang lain mengalami degradasi yang signifikan. Beberapa mumi memiliki tato wajah dan tubuh yang masih terlihat. Para arkeolog percaya bahwa pemakaman Chowchilla adalah tempat pemakaman khusus untuk anggota masyarakat Nazca yang berada di kelas sosial yang lebih tinggi. Mumi-mumi ditempatkan dalam lubang-lubang dangkal dan kemudian ditutup dengan tanah dan batu. Mereka juga menjadi daya tarik wisata yang populer di wilayah Nazca. Mumi Chowchilla adalah saksi bisu dari masa lalu kuno Peru dan merupakan bagian penting dari warisan budaya Nazca yang kaya. Meskipun telah mengalami kerusakan karena faktor alami dan manusia, situs ini tetap menjadi sumber penelitian dan pengetahuan yang berharga bagi para ahli dan pengunjung.